Saudara-saudara, dalam serial Disciple Site ke depan, kita akan sama-sama mempelajari selama beberapa episode tentang Disciple Making Church atau gereja yang menghasilkan murid. Disciple Making Church adalah gereja yang secara strategis dan konsisten menjangkau orang-orang untuk berjumpa dengan Kristus, menolong mereka untuk bertumbuh dewasa dalam Kristus, serta memperlengkapi mereka untuk menjadi pekerja Kristus. Bagaimana kita bisa menolong orang-orang di dalam gereja kita dan gereja kita menjadi Disciple Making Church? Salah satu pendekatan yang dapat kita pelajari disebut sebagai Commitment Level Model. Pendekatan ini salah satunya dipelopori oleh John Wesley. Dan di dalam bentuk yang diterapkan pada zaman sekarang, dikembangkan oleh Core Discipleship. Bapak Ibu bisa melihat di dalam corediscipleship.com. Kita akan melihat bagaimana kita bisa membawa gereja kita menjadi Disciple Making Church melalui Commitment Level Model ini. Pada dasarnya ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bahwa setiap jemaat itu mereka berada dalam komitmen level atau tingkatan komitmen tertentu. Kita perlu mengetahui di mana mereka berada dan kita perlu melayani mereka sesuai dengan tingkat komitmen mereka. Dan yang kedua adalah bagaimana mereka supaya tidak stuck, tidak berhenti di dalam tingkat komitmen mereka sekarang, tetapi dibawa ke dalam tingkat komitmen yang lebih dalam lagi. Itulah dua prinsip tentang komitmen level model ini. Mari kita lihat. Di dalam Core Discipleship, diidentifikasikan bahwa ada 3 kelompok besar tingkat komitmen jemaat. Komitmen pertama disebut sebagai tingkat komitmen crowd. Apa itu tingkat komitmen crowd? Crowd adalah orang-orang yang datang ke gereja untuk mencari tempat beribadah yang tetap, tetapi berhenti di sana. Dan fenomena ini banyak sekali dijumpai di dalam gereja-gereja, terutama di kota-kota di mana orang datang di situ untuk studi, untuk bekerja dan sebagainya. Orang mencari tempat beribadah yang tetap dan mencari gereja yang bisa menolong mereka dalam ibadahnya. Tetapi mereka tidak ingin dikenal, tidak ingin mengenal, tidak ingin terlibat lebih lanjut. Mereka hanya mencari tempat beribadah yang tetap. Dan ketika orang datang beribadah ini, setelah selesai beribadah, biasanya langsung pulang. Gambarannya seperti pom bensin. Kita punya mobil dan bensin kita habis, kita mencari pom bensin. Dan setelah kita isi bensin, kita akan langsung pergi. Kita tidak hang out di pom bensin itu. Itulah tingkat komitmen pertama, tingkat komitmen crowd. Yang kedua adalah orang-orang di dalam gereja yang disebut sebagai komitmen level community. Ini adalah orang-orang yang merasa tidak cukup hanya mencari tempat beribadah saja. Mereka mencari tempat di mana mereka bisa bersekutu sebagai keluarga Tuhan. Mereka bukan mencari tempat beribadah yang tetap, tetapi mereka mencari home church, gereja yang bisa menjadi rumah rohani mereka. Dan biasanya ini adalah orang-orang yang sangat ingin mengenal siapa saja anggota keluarga rohani mereka di tempat itu. Mereka juga ingin dikenal, mereka terlibat. Orang-orang yang tingkat komitmennya adalah community ini, mereka akan senang sekali jika mereka bisa punya kesempatan bersekutu. Di gereja ada banyak persekutuan, bukan? Ada persekutuan di dalam kelompok-kelompok usia. Remaja, pemuda, dewasa, lansia, pasutri, dan sebagainya. Ada kelompok yang dibagi berdasarkan wilayah, kelompok-kelompok wilayah, di mana bisa bersekutu dengan orang-orang yang dekat di sana. Dan ada juga gereja yang punya komsel, di mana ada kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi, di mana mereka menjadi komunitas. Itulah komitmen level community. Komitmen level yang ketiga disebut sebagai core. Ini adalah jemaat yang tidak merasa cukup hanya dengan mencari tempat beribadah yang tetap atau mencari rumah rohani saja. Mereka adalah orang-orang yang ingin terus bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus, dan bukan hanya bertumbuh bagi diri mereka sendiri, tetapi mereka ingin diperlengkapi untuk bisa menolong orang lain bertumbuh. Inilah core. Ketika kita melihat komitmen level ini, maka kita melihat bahwa orang-orang dalam core inilah yang bisa diharapkan mengalami pertumbuhan yang maksimal, dan mereka juga bisa diharapkan untuk menjadi rekan kerja kita untuk membawa orang-orang lain bertumbuh. Nah, masalahnya adalah bagaimana membawa orang-orang dalam level core ini. Nah, inilah prinsip kedua dari komitmen level yang
penting, yaitu bahwa setiap komitmen level ini tidak boleh menjadi terminal terakhir, kecuali yang core ini. Ketika kita berada dan melayani jemaat di dalam komitmen level crowd, di dalam ibadah raya dan sebagainya, kita perlu mendorong, menolong mereka untuk mereka punya komitmen yang lebih dalam, menjadi community. Mereka datang ke komsel, datang ke persekutuan dan sebagainya. Tetapi persekutuan komsel dan sebagainya, meskipun ini penting, tetapi itu juga tidak boleh menjadi terminal terakhir. Kita perlu menolong orang-orang yang sudah bersekutu ini untuk memiliki hati yang lapar dan haus untuk terus bertumbuh dan menolong orang lain untuk bertumbuh. Nah, bagaimana membawa orang community ini menjadi orang-orang yang punya komitmen level core? Itu adalah bagian yang penting. Banyak gereja memiliki crowd dan banyak gereja memiliki community dan pelayanan banyak berpusat di sana. Tetapi sayangnya level core ini tidak cukup mendapat perhatian dan tidak kadang-kadang strategi kita di dalam berkelompok kecil, di dalam pelayanan tidak menjangkau orang-orang ini. Sangat disayangkan. Kita perlu menolong orang-orang di dalam core ini supaya mereka bertumbuh secara intensional. Ketika level community ini bisa dalam bentuk komsel, core juga seringkali dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Tetapi berbeda. Di sini adalah fokusnya adalah pada relationship. Sementara dalam core bukan hanya relationship, tetapi di atas relationship yang dibangun intensionalitas orang untuk bertumbuh. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kondisi gereja kita? Berapa banyak atau siapa saja orang-orang dalam level crowd berhenti di sana, community, dan core? Dan apa saja yang sudah dilakukan untuk membawa crowd kepada community dan community kepada core? Apakah strategi untuk core ini kita miliki? Mari kita menjadi disciple making church.